nggak sih? Belum ya, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Artias. Saya adalah seorang siswa di Universitas Gunadarma dengan NPM 1103 bentar dulu deh. NPM gue berapa? 11. Lu berapa awalnya? 11. 11. Kok gue goblok ya, NPM gue lupa ya. Tanggal 11/5/2. Oh iya, oke. Itu dari detik keberapa gue? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Tia. Saya adalah seorang siswa di Universitas Gunadarma Margonda. Pada kali ini saya akan menyerahkan tugas dari gangguan somatoform dengan NPM 11/52/1636. Oke, kali ini aku akan bahas mengenai gangguan somatoform nih. Pertama-tama kita harus tahu dulu dong pengertian dari gangguan somatoform itu apa sih? Nah, gangguan somatoform itu kan terdiri dari dua kata, soma dan toform. Soma itu secara bahasa artinya tubuh, teman-teman. Nah, gangguan somatoform adalah gangguan yang terjadi karena terjadi dalam keluhan fisik namun tidak bisa dijelaskan secara medis. Jadi intinya kita tuh punya gangguan nih di fisik kita, tapi setelah kita periksa ke dokter itu tidak bisa dijelaskan secara medis. Itu gangguan somatoform itu juga ada beberapa jenis-jenisnya, tergantung dari sumbernya, teman-teman. Ada yang dari DSM, mungkin ada yang dari PPDGJ, dan masih banyak sumber lainnya gitu. Tapi kali ini aku akan menjelaskan di DSM yang kelima, teman-teman. Jadi mungkin kalau DSM yang keempat atau DSM yang ketiga ada bedanya, cuman ini udah yang paling baru, yaitu DSM 5. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan yang pertama tentang maling ngering, teman-teman. Nah, maling ngering ini adalah perilaku yang dengan berpura-pura memiliki keluhan fisik sakit dengan tujuan tertentu. Jadi si gangguan somatoform maling ngering ini tuh intinya dia punya penyakit yang berpura-pura disengaja dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu apa aja sih gitu loh. Ada 3 poin yang aku tahu ya mengenai tujuan kenapa orang itu melakukan maling ngering. Yang pertama itu dia menghindari hukuman atau norma yang berlaku. Contoh misalnya kayak ada orang yang mau dipenjara gara-gara pencurian. Nah, dia itu melakukan maling ngering, berpura-pura agar dia terhindar dari hukuman atau norma yang berlaku, agar dia tidak dipenjara contohnya. Yang kedua itu tujuannya menghindari wajib militer. Nah, untuk negara kita sendiri kan kita sebagai seorang pria tidak diwajibkan untuk wajib militer ya, karena kita punya kemiliteran yang bagus gitu. Contohnya tuh mungkin ada di negara Korea Selatan yang dimana semua laki-laki itu wajib, atau di Thailand semua laki-laki Korea atau Thailand semua laki-laki itu wajib melakukan wajib militer gitu. Jadi orang ini menghindari wajib militer dengan cara maling ngering, berpura-pura sakit gitu. Yang ketiga itu mendapatkan uang asuransi. Kalau ini sendiri sih kasusnya mungkin agak sedikit ya, karena intinya dia melakukan berpura-pura sakit untuk mendapatkan asuransi. Kenapa bisa dikategorikan ke dalam gangguan gitu kan, mau dapat uang kayak semua orang bisa dong gitu. Karena balik lagi gangguan somatoform itu tuh termasuk ke dalam gangguan psikologi abnormal. Nah, kenapa bisa dikatakan abnormal? Karena berlebihan. Jadi orang yang melakukan maling ngering ini tuh melakukan sesuatu yang berlebihan ya, bukan standar yang biasa. Itu tentang maling ngering, teman-teman. Yang kedua, kita akan mengenal yang namanya simptom somatic disorder. Simptom somatic disorder ini adalah perilaku sangat cemas secara pikiran, emosi, dan perilaku serta disertai dengan keluhan fisik gitu. Nah, kalau simptom somatic disorder itu tuh beda sangat kecemasan. Jadi dia tuh kayak takut banget, cemas banget akan sesuatu, dan akhirnya kena ke fisik, teman-teman. Itu
poin dari si simptom somatic disorder gitu. Penyebabnya itu ada apa aja sih? Penyebabnya itu yang aku tahu, yang aku telah nih, ada kurang lebih 5 penyebab gitu. Penyebabnya yang pertama secara genetik. Kalau mungkin orang tuanya punya simptom somatic disorder, bisa jadi mungkin nurun ke anaknya, nah, gitu. Atau mungkin dari neneknya, pokoknya terjadi secara genetik. Yang kedua itu dari keluarga yang punya penyakit berat. Balik lagi ya, konsep dari simptom somatic disorder ini adalah cemas berlebih. Yang awalnya cemas jadi sakit. Awalnya cemas punya keluhan fisik. Nah, ketika keluarganya itu misalnya punya penyakit berat, punya riwayat penyakit berat, misalnya kakeknya punya kanker, ibunya misalnya punya penyakit berat kayak demam berdarah atau segala macam penyakit berat lainnya gitu, nanti dia kan otomatis akan terpikiran, akan cemas gitu, keluarga gue punya penyakit cemas nih, punya penyakit berat nih, takutnya nurun ke gue gitu. Jadi masih berhubungan dengan genetik, cuman ada faktor keluarga yang punya penyakit berat juga. Semoga teman-teman get the point-nya ya. Yang ketiga itu ada stres, balik lagi karena cemas, jadi akhirnya si orang ini tuh punya kecemasan atau punya tekanan ya. Stres kan artinya tekanan. Jadi karena cemas akhirnya dia stres. Dan itu bisa menjadi salah satu penyebab dari simptom somatic disorder. Selanjutnya ada kejadian trauma, teman-teman. Jadi contoh dari kejadian trauma ini kenapa jadi penyebab? Contohnya nih ada pelecehan seksual atau kekerasan. Balik lagi ke konsep pengertian dari simptom somatic disorder itu adalah perilaku sangat cemas ya dari pikiran. Jadi ketika misalnya dia punya trauma dalam pelecehan seksual, karena dia trauma otomatis dia kan cemas berlebih, karena dia cemas otomatis dia stres, dan itu akan berpengaruh, bisa jadi nanti lanjutnya dapat ke penyakit simptom somatic disorder. Atau mungkin punya kekerasan secara fisik, karena kekerasan secara fisik akhirnya dia punya traumanya mengakibatkan stres, akhirnya cemas, dapatlah simptom somatic disorder. Yang ketiga, yang terakhir itu yang kelima itu karena obat-obatan. Ini sih sudah menjadi hal yang bisa tidak usah dijelaskan lah, karena obat-obatan akan mengandung beberapa hal yang dimana tidak seharusnya kita konsumsi, yang akhirnya menyebabkan simptom somatic disorder gitu. Selanjutnya itu ada conversion disorder. Nah, kalau conversion disorder ini penyebab gejalanya, pengertiannya dulu mungkin ya. Pengertiannya itu adalah kondisi ketika penderita memiliki gejala yang menunjukkan adanya penyakit serius pada saraf, namun tidak dapat ditelusuri penyebab medisnya. Jadi ini tuh berhubungan dengan saraf. Jadi dia itu punya gangguan kecemasan, bukan gangguan kecemasan, sorry. Dia punya gangguan secara gejala tuh menunjukkan penyakit saraf, namun tidak dapat ditunjukkan secara medis. Jadi yang berhubungan dengan saraf kita tuh misalnya kan saraf otak itu kan kemana-mana ya nyambungnya. Itu bisa jadi mungkin kepada indera kita, misalnya ke indera mata, sarafnya ke indera mulut, atau ke indera, pokoknya ke tangan, pokoknya dia punya gangguan saraf lah yang tidak bisa dijelaskan secara medis, teman-teman. Contohnya itu ada seseorang misalnya mungkin kayak dia nggak sakit apa-apa, tiba-tiba kakinya lumpuh. Kenapa? Karena ada gangguan saraf. Berarti dari saraf motoriknya tuh ada yang aneh nih. Walaupun dia tidak sakit, tapi tiba-tiba lumpuh, otomatis bisa jadi di sarafnya. Itu contohnya mungkin. Terus gejalanya apa aja sih? Gejalanya itu yang pertama ada lemas. Gitu. Lemas banget bawaannya. Yang kedua itu lumpuh sementara pada tangan dan kaki. Seperti yang aku jelaskan tadi, tangan dan kaki itu kan motorik ya, yang dimana disusun oleh saraf kita. Jadi bisa jadi lumpuh sementara karena berhubungan dengan saraf, teman-teman. Selanjutnya itu kehilangan keseimbangan gitu. Terus selanjutnya itu kejang-kejang, kesulitan menelan atau seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Terus kesulitan berjalan dan gerakan tubuh tidak terkontrol. Dalam artian ini tidak terkontrolnya itu adalah tremor, teman-teman. Itu mengenai conversion disorder. Jadi dia tuh intinya kalau conversion disorder itu adalah saraf, aku mau refresh lagi nih. Conversion disorder itu saraf, terus paling ngering itu pura-pura untuk tujuan tertentu, dan untuk simptom somatic disorder itu dia kecemasan berlebih. Nah, kalau selanjutnya itu kita akan ke poin illness anxiety disorder. Ini juga sangat menarik ya. Anxiety disorder dengan illness anxiety disorder itu berbeda. Nanti aku akan jelaskan. Illness anxiety disorder itu adalah gangguan somatoform di mana orang yang mengalaminya akan takut atau cemas berlebih.
Jadi dia itu cemas akan kecemasan. Beda dengan anxiety. Kalau anxiety disorder kan dia cemas gitu, cemas takut. Tapi dia tuh kalau si illness itu tuh dia cemas akan kecemasan. Contoh gitu, aku mau naik, aku mau jalan-jalan misalnya. Nah dengan aku mau jalan-jalan itu aku takut nih ketika nanti pas di jalan-jalan tuh aku cemas. Jadi bukan aku takut kecemasan, tapi aku takut akan kecemasan itu. Takut di jalan cemas, nanti, aduh nanti ngerepotin, nanti gue pingsan gitu. Contohnya seperti itu. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Gitu loh, tentang si illness anxiety disorder. Gitu. Yang selanjutnya itu ada factitious disorder. Nah, ada beberapa penyebab gitu. Penyebabnya kenapa sih si factitious disorder itu terjadi? Yang pertama itu trauma masa kecil. Ya, jadi dia punya trauma masa kecil yang dimana kayak factitious disorder kan pengertiannya itu adalah gangguan atensi. Oke, ini agak mirip dengan si malingering, tapi berbeda. Kalau si malingering itu ada tujuan-tujuan tertentu yang memang tujuannya itu menghindari hukum, menghindari wajib militer, dan juga dapat asuransi. Kalau si factitious disorder ini, dia tujuannya itu untuk mendapatkan atensi atau perhatian, teman-teman. Jadi beda dengan yang pertama, malingering. Jadi malingering dan factitious itu beda di tujuannya. Ya kalau si malingering itu untuk tujuan tertentu, kalau si factitious itu untuk mendapatkan atensi, teman-teman. Nah, penyebabnya itu yang pertama ada trauma masa kecil. Karena contoh nih, jadi ketika aku kecil itu aku tidak mendapatkan perhatian orang tua aku, otomatis aku punya trauma tertentu yang dimana aduh gue trauma nih masa kecil gue kayak gini, masa kecil gue kurang, otomatis bisa jadi ketika dewasa dia ingin mencari perhatian karena dia punya trauma di masa kecilnya itu. Yang kedua itu kurangnya perhatian orang tua dan pola asuh. Nah seperti yang aku jelaskan tadi, mungkin ketika kecil si anak ini tuh kurang banget mendapat perhatian dari orang tua gitu. Jadi ketika dewasa dia bisa jadi mengidap factitious disorder karena ketika kecil itu dia tidak diberi perhatian secara lebih. Kalau si factitious disorder ini dia gangguan yang mau dapat perhatian, karena dari kecil nggak dapat perhatian maka dia ketika dewasa juga ingin mendapatkan perhatian. Dan juga pola asuh yang salah. Jadi ketika pola asuh yang salah, tidak dapat perhatian yang baik, itu juga bisa menjadi penyebab dari factitious disorder ini. Selanjutnya itu ada penyakit kronis pas ketika anak-anak yang biasanya diperhatiin dari kecil, gedenya enggak. Jadi gini ya, gimana ya? Ini agak panjang. Jadi ketika kecil, anak ini tuh punya penyakit kronis dan sembuh ketika dewasa. Nah, ketika sudah sembuh, yang awalnya anak ini pas kecil kan punya penyakit nih, otomatis dia diperhatikan sekali oleh orang tuanya, dia dijaga sekali, pokoknya banyak mendapatkan hal-hal istimewa karena dia sakit. Tapi ketika sudah sembuh, yang akhirnya perhatian itu tuh hilang. Nah, bisa jadi si orang ini tuh bisa jadi kena factitious disorder karena pas kecil itu dia dapat perhatian lebih karena punya penyakit kronis. Itu, semoga teman-teman bisa dapat poinnya ya. Atau yang terakhir itu penyebabnya gara-gara dia punya gejala kepribadian seperti narsistik atau BPD. Nah, ketika narsistik itu kan dia haus akan perhatian ya teman-teman, kayak pengen jadi trendsetter, pengen jadi pokoknya dialah yang paling unggul, dia pengen paling center gitu. Nah, karena itulah si gangguan kepribadian, orang yang punya gangguan kepribadian ini juga bisa melakukan factitious disorder karena dia pengen dapat atensi atau perhatian. Atau BPD ya kan, BPD itu kan juga sama ya, dia pengen diperhatiin, pengen disayang banget gitu loh. Makanya itu dia bisa melakukan yang namanya factitious disorder, teman-teman. Itu mengenai jenis-jenis dari gangguan somatoform. Selanjutnya di sini aku punya beberapa cerita yang akan aku kulik mengenai gangguan somatoform ini. Hal ini akan jadi sangat menarik karena ceritanya beruntun, teman-teman. Yang pertama aku akan menceritakan mengenai mungkin simptom somasi dulu kali ya, simptom somasi disorder. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan mengenai satu orang wanita yang bernama Helen. Helen ini berusia 29 tahun. Dia itu udah lagi nyari treatment nih karena secara medis dia udah ke dokter ABCDEFG, tapi dokternya itu tidak bisa mendiagnosa dia, tidak bisa kayak menyembuhkan dan juga tidak bisa
melakukan apapun gitu ke dia gitu. Karena udah beberapa kali daftar ke medis nih, ke dokter, cuma dokter juga tidak bisa apa-apa gitu karena tidak ada gangguan apapun dalam fisik dia, di diri dia, cuman secara medis tidak bisa dijelaskan tapi dia merasakan sakit gitu. Intinya dia sedang mencari treatment. Nah, si Helen ini dia punya keluhan. Yang pertama, dia punya penglihatan yang kabur. Jadi dia tidak bisa membaca. Si Helen itu suka banget membaca di rumahnya. Cuman dia itu tiba-tiba penglihatannya kabur dan nggak bisa membaca. By the way, FYI aja, si Helen ini itu punya rumah bergaya Victoria yang besar. Jadi yang biasanya dia baca di rumahnya tuh, di rumah yang besar itu, akhirnya dia nggak bisa baca karena penglihatannya kabur. Yang kedua, dia mudah lelah dan mudah sesak nafas. Balik lagi, aku kan udah bilang, rumahnya itu bergaya Victoria dan besar. Awalnya dia tuh suka banget keliling-keliling rumah. Nah, tapi semenjak dia punya penyakit ini, yang dia bisa dijelaskan secara medis ini, dia itu mudah lelah dan sesak nafas, sehingga dia itu jarang bahkan tidak pernah lagi keliling-keliling rumah dia karena dia tuh mudah lelah dan sesak nafas. Yang ketiga, dia itu tidak bisa makan karena dia mual hingga dia bisa muntah-muntah. Jadi sedikit aja pun dia nggak bisa makan. Bahkan untuk mencicipi bumbu aja, dia itu akan mual hingga muntah. Yang selanjutnya itu si Helen ini kan umurnya 29 tahun. Dia punya suami. Nah, menurut suaminya, dia itu sudah kehilangan gairah seksualnya. Kenapa? Karena selama 1 bulan mereka itu, selama 1 bulan itu suami istri itu hanya melakukan hubungan badan itu hanya sekali. Mungkin untuk si suaminya itu kurang ya, makanya bisa suaminya mengatakan bahwa dia Helen ini kehilangan gangguan seksual. Gitu. Nah, yang terakhir itu saat mens dia mengalami sakit perut yang kram ekstrim gitu. Jadi dia merasa bahwa dia tuh sedang terbakar. Kaki, dada, dan punggungnya itu sakit luar biasa. Itu pada saat mens. Setelah ditelaah, ternyata sesuai dengan pengertian dari somatofom ini, si Helen itu mengidap salah satu dari gangguan somatofom. Karena dia itu mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Udah beberapa kali ke dokter, cuman dia tidak mendapatkan diagnosis. Jadi itu contoh dari simptom somasi. Simptom somasi itu kan lebih ke perilaku sangat cemas secara pikiran dan perilaku yang disertai dengan keluhan fisik ya teman-teman. Itu mengenai cerita si Helen dalam cerita simptom somasi disorder. Selanjutnya aku bakal menceritakan kisah tentang Tiffany, cerita mengenai konversi disorder. Oke. Tiffany adalah seorang wanita yang kerja di bank, atau dia tuh banker biasa kita sebutnya. Nah, si Tiffany itu berusia 32 tahun dan dia mengalami stres berat. Suatu ketika Tiffany itu tinggal di luar negeri kan. Jadi ini aku ambil case-nya di luar negeri. Si Tiffany itu lagi nyetir dan keadaannya itu lagi musim salju. Karena keadaan musim salju kan otomatis dingin banget gitu kan. Jalanan juga sepi, dingin. Terus yang ketiga tuh licin, teman-teman. Nah, pada saat dia nyetir, dia itu menabrak bapak-bapak. Jadi ketika dia nyetir karena licin, karena dingin, dia nabrak lah bapak-bapak. Sebut aja Bapak A lah. Nah, maka dari itu setelah ditabrak, akhirnya si Tiffany itu terjebak masalah hukum karena nabrak si bapak-bapak. Nah, yang mengakibatkan beberapa hari dia terjebak masalah hukum dan mengalami stres berat. Karena masalah hukum, aduh pusing banget kan, nabrak bapak-bapak, stres berat gitu kan. Gue gak bisa bayangin sih kalau jadi Tiffany itu gimana, pasti gue juga akan stres berat nih. Nah, setelah berbulan-bulan akhirnya pada suatu hari Senin ya tiba-tiba dia tidak bisa melihat. Kenapa? Apakah dia punya penyakit tertentu? Jawabannya adalah sesuai dengan pengertian konversi disorder. Konversi itu ingatnya itu saraf, teman-teman. Jadi dia itu konversi disorder adalah ketika penderitanya memiliki gejala yang menunjukkan adanya penyakit serius pada saraf. 10 menit. Oke, pada saraf. Maka dari itu dia saraf penglihatannya tuh hilang, tiba-tiba nggak ada karena stres, karena terlalu berpikir gitu, akhirnya dia stres gitu. Itu yang selanjutnya itu aku bakal menceritakan mengenai kalau contoh case maling ring itu
kemarin happening itu kan Verdi Sambo, kasusnya Verdi Sambo. Siapa yang nggak tahu kasusnya Verdi Sambo? Ya. Jadi banyak media yang menyebutkan bahwa istrinya Verdi Sambo itu melakukan maling ngering. Maling ngering itu kan pengertiannya berpura-pura untuk tujuan tertentu ya. Tujuannya tuh contohnya tuh dia menghindari Verdi Sambo itu menghindari hukuman dengan cara maling ngering agar tidak dipenjara. Contohnya itu atau di The Penthouse ada karakter namanya dia pura-pura gila agar tidak dipenjara. Walaupun at the end dia akhirnya benar-benar keluar dari penjara karena di penjara itu pura-pura gila. Itu dia menghindari hukuman juga teman-teman. Tujuan maling ngering itu 3 kan, menghindari hukuman, menghindari wajib militer dan juga mendapatkan uang asuransi. Selanjutnya itu ada ini yang terakhir yang kedua deh. Yang terakhir itu ada illness anxiety disorder. Ini ceritanya akan panjang banget teman-teman. Nah jadi ketika aku akan ceritakan mengenai Tuan F ini, aku ambil cerita ini by the way dari satu jurnal. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu nanti jurnalnya di mana, nanti aku bakal kasih. Nah Tuan F ini tuh disamarkan ya karena kita nyebutnya aja Tuan F demi privasi. Tuan F itu usianya 27 tahun. Dia masuk RSJ pada tahun 2019 di Lampung. Jadi ini real life. Dia masuk RSJ di umur 27 tahun di Lampung. Nah, si Tuan F ini dia itu punya gangguan kecemasan. Jadi punya keringat. Jadi ketika kambuh tuh keringat dingin, gelisah, deg-degan, takut, dan itu tuh berangsur selama 10 menit terus-menerus. Dia punya kakak ya kan, dan kenapa dia punya gangguan cemas itu karena ternyata di rumahnya dia kan berhubungan dengan ibunya. Jadi ibunya itu single parent yang sering sekali membandingkan si F ini, Tuan F ini dengan kakaknya. Jadi kayak dibandingkan dalam hal pekerjaan, selalu disalahkan, pokoknya bener-bener kayak kakaknya tuh diagungkan lah, sering banget dibandingkan si ibunya itu. Nah, maka dari itu si F itu tidak pernah dihargai di keluarganya. Selain itu karena dia berumur 27 tahun, dia tuh punya istri. Istrinya pun sama, tidak dihargai oleh mertuanya. Jadi ketika istrinya masak tuh tidak pernah dimakan masakannya, tidak pernah dihargai dan selalu dijelek-jelekan istrinya ke tetangga-tetangga sekitarnya. Akhirnya istrinya dan dia memutuskan untuk kontrak, teman-teman. Untuk kontrak. Karena ya nggak kuat gitu menghadapi emaknya. Selanjutnya itu TNF itu juga pernah merantau 3 kali ke Tangerang. TNF pernah merantau 3 kali ke Tangerang. Dia bekerja di salah satu PT lah di Tangerang yang tidak bisa aku sebutkan. Selama merantau dan pada akhirnya periksa pada saat merantau, dokter bahwa dia teman-teman pada saat merantau. Nah pada saat merantau itu dia hanya bertahan selama 1 bulan karena kan sering banget sakit-sakitan. Terus akhirnya dia pulang lagi. Habis itu setelah merantau kan sebulan pulang lagi. Habis pulang tuh kerja lagi, periksa ke dokter, dan pada saat itu dia didiagnosis oleh dokter mengalami gastritis. Aku kurang tahu gastritis penyakitnya apa, cuman pokoknya diagnosis dokter tuh dia punya gastritis. Akhirnya karena dia punya keluhan fisik segala macem, dia merasa minder lah karena fisiknya, karena kan dia punya penyakit gitu ya, minder penyakitnya. Terus dia juga kan balik lagi, dia tuh kan punya anxiety, punya kecemasan berlebih ya. Dia tuh akhirnya juga takut untuk keluar, karena ketika keluar itu dia takut ketika di luar nanti dia kambuh kecemasan disordernya. Jadi balik lagi kan konsep dari illness anxiety disorder itu kan dia cemas akan kecemasan. Nah ketika dia keluar, dia takut anxiety-nya kambuh dan orang-orang tuh nggak ada yang nolongin dia. Itu poin dari illness anxiety disorder. Dan yang terakhir itu ada infectious disorder. Nah, infectious disorder itu kan sama, berpura-pura untuk mendapatkan atensi ya. Beda dengan si maling ngering, dia dapatnya atensi. Contohnya yang bisa terjadi itu mungkin ya, ada artis yang pengen cari sensasi. Kan ada artis kayak seolah-olah ada aja sensasinya, ada aja yang pengen
pengen cari perhatian, yang dimana dengan perhatian itu, dengan sensasi itu dia bisa dapat uang gitu, karena kan namanya nge-up lagi. Kalau mungkin di negara tetangga seperti Korea kan kamu dapat sensasi, otomatis kamu ditinggalkan, tapi di Indonesia sendiri kan beda. Ketika kamu dapat sensasi dan perhatian, itu akan banyak sekali pekerjaan dan job yang akan kamu dapatkan gitu. Itu mungkin ya dari cerita Toxicity Disorder gitu. Jadi ini menit berapa? Oke, jadi itulah hal yang bisa aku ceritakan mengenai gangguan somatoform ya. Tadi aku udah mengenai jenis-jenisnya menurut DSM, terus cerita-ceritanya teman-teman. Buat teman-teman juga terima kasih udah nyimak ya. Tentunya semoga apa yang aku presentasikan itu bisa berdampak dan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebih mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.